Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat. Khalifatillah fi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi madamati sadat wal gharib. Salatan taftahu lana biha abwabal khairati was sa'adati fi darid dunya wa fi daril ma'ad. Barik lana biha fi umrina wa bi rizqina wa bi awladina وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات بادي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به في جميع علومه في الدارين آمين. الباب الخامس wasalasuna, bab yang ke-35 fi fadilatil ikhlali minad dhihki, keutamaan mengurangi tertawa. Halaman 53 lah yang di pinggir yang kita baca, yang lekas tamat. Halaman 53 yang di pinggir. Bab yang ke-35 fi fadilatil ikhlal min ad-dhihki. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, kasratud dhihki atau dhahki, boleh dua, banyak tertawa. Tertawanya ini yang mengalangkang tuh, nah kadang lucu tertawa juga. Nah itu banyak tertawa itu tumitul qalba, mematikan hati. Jadi hati itu bisa mati. Maksud mati di sini hilang pandangannya, hilang panjangnya, itu maksud mati. Nah, bahkan yang lebih berbahaya lagi, padam keimanannya kepada Tuhan. Nah, itu lebih berbahaya lagi. Cuma biasanya tertawaan ini maksud mematikan hati ini kan sampai padam pengiman, cuma menimbul atau membawa kepada hati tersebut lupa lawan Tuhan. Nah, biasanya kayak itu. Jadi mun mati ini mun hendak hati ini untuk mati, banyak lupanya lawan Tuhan, panjandaknya padam. Nah, maka bagus saya tertawa ini diulah jadi wiritan. Nah, jangan tertawa terbahak-bahak gitu nah. Amun tertawa sambil model kayak tertawa takurihing aja kada apa-apa itu. Kecuali ya memang terpaksa benar kada kau tahan nih asal digeliani, nah itu sebenarnya mendatang ada apa-apa aja. Nah, ini yang tertawa ini yang dilarang ini tertawa yang menenawakan sambil mahinakan. Lalu tertawa gelagak-gelagak sambil mahinakan makhluk yang lain dan sambil merasa seorang taharap pada orang, lalu tertawa menggelagak. Nah ini yang ada bagus. Mau tertawa karena digeliani parut itu ada apa-apa. Digeliani kan mau tertawa. Nah ini tuh. Atau kan tertawa karena lucu. Ada kau ditahan nih dan ingin lucu ya kan. Nah, itu manusiawi aja. Nah. Yang tertawa kada bagus ini tertawa yang bersengaja menyombongkan diri. Nah, ya. Kan tertawa bukan raja-raja biasanya ya kalau amun yang itu mak lampir lain lagi tertawanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ad-dhihku boleh dua, bermula tertawa fil masjidi di dalam masjid, zulmatun menjadikan kegelapan, fil khabri di dalam kubur. Nah, tertawa yang kada ada bapak idah, sengaja berramian, tertawaan. Nah, tapi di masjid ini berbahaya benar, menggelapkan orang tersebut di dalam kubur. Harusnya di masjid ini kan baca Quran, baca salawat, ya kalau sekalinya berramian, budak kayak bedom tuh jadi dudukan, budak kayak bedom dan ada dudukan. Jatawaan. Nah itu bahaya bersengaja naranya. Jadi menghendak yang anak aja keluar aja udah masjid, jangan berkarinah kayak itu, namanya kayak orang baca doa selamat gitu tertawaan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, man dohika fil madi itu,
Man dhahika faila man dhahika, barang siapa tertawa qahqahatan terbahak-bahak. Nah, tertawanya terbahak-bahak, qahqahatan, faqad nasiya baban minal ilmi, maka sungguh orang tersebut melupakan satu pintu dari ilmu. Nah, jadi banyak tertawa ini termasuk menghilangkan ilmu yang ada di diri kita. Sekali tertawa terbahak-bahak, hilang satu pintu ilmu. Dua kali, dua pintu ilmu hilang. Namun hari-hari ya bebungulan, akhirnya ilmunya selesai hilang. Nah, tapi ini tertawa yang kali itu alasan benar lah. Nah, itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, man dhahika qahqahatan, siapa saja yang tertawa terbahak-bahak, faqad, maka sungguh majja, meludahkan ia, minal aqli, dari akalnya sendiri, majjatan, satu ludahan. Nah, artinya sesain bakurang akal. Tertawa kurang akal, tertawa pulang bakurang pulang akal, akhirnya ya tadi kayak bemulan dia tadi. Wa sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, man dhahika katsiran fid dunya, barang siapa tertawa banyak di dunia ini tertawa banyak, biasanya stres tuh ya, kalau biasanya ke ujungan yang sedih jadi stres. Nah, jadi tertawa tuh bagus saja, cuma jangan model kayak dijadikan prioritas hidup. Tertawa tuh jangan. Nah, sekalinya dhahikanya katsiran fid dunya, banyak tertawanya di dunia. Nah, hasilnya baka yabki, baka menangislah ia, katsiran, banyak, fil akhirat, di akhirat. Tertawa banyak di dunia, menangis banyak di akhirat. Nah, berarti tertawa ini tertawa yang lupa lawan Tuhan. Tertawa karena menawakan dirinya sudah sugih lalu bangga, lalu tertawa karena banyak orang yang misalnya kada kaya inya misalnya, lalu tertawa, lalu ditawakannya orang misalnya pulang. Nah, itu karena kada kaya inya, taharap inya misalnya, bangga dengan diri lalu tertawa. Nah, ini berbahaya benar tertawanya ini, tertawa kesombongan dalamnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man dhahika qahqahatan, barang siapa tertawa terbahak-bahak, la'ana, ainnya batasdid, la'anahu al-jabbaru, maka melaknat akan orang tersebut oleh Allah yang bersifat jabbar. Al-jabbar, nama Allah al-jabbar nih. Nah, Allah yang maha perkasa, yang melaknat itu Allah yang maha perkasa, gara-gara tertawa terbahak-bahak. Cakanya kita tuh ingat atau sadar, barangkali esok aku mati, kadang kita tertawa pian, kadang tertawa, malah kita rasa gentar aja kita hati, mengingatkan jagar mati. Lihat orang sudah mati itu, nah ada tertawa, ada ya kalau mau tertawa viral tuh. Pamandian dulu yang bukahan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, nah cumalah jangan juga kita tuh model kayak gara-gara diri orang tertawa lalu merangut terus luput ini. Bukan berarti disuruh merangut, bahkan kita tuh disuruh tersenyum. Senyum tuh sedekah. Nah, maka emang tertawa itu kan limpat dari senyum. Nanti yang dilarang limpat dari senyum, kecuali tertawanya tadi bukan karena merendahkan orang lain, bukan karena menyombongkan dirinya, tapi karena digiriti kiparok tadi, lucu tadi. Nah, itu kada apa-apa tertawa kayak itu, kada apa-apa, cuma jangan dia berlebihan, jangan berlebihan. Mun kita berlebihan sampai terbahak-bahak, la'anahu al-jabbaru, maka melaknat akan orang tersebut oleh Allah yang maha perkasa. Wa man dhahika katsiran, barang siapa banyak tertawanya, barang siapa tertawa hal keadaannya banyak. Banyak mana sudah hadisnya loh, membedakan yang terbahak-bahak itu kada bagus. Istahaqqa bihi an-nara, maka berhak orang tersebut dengan sebab tertawanya tadi an-nara, dapat api neraka.
Harusnya kita tadi kan rasa sedih kalau kupina kada dapat jatah di surga atau nah bagus sedih nang kayak itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, man kasura dhihkuhu kasura khata'uhu. Barang siapa banyak tertawanya, kasura dhihkuhu, banyak tertawanya, kasura khata'uhu, banyak juga kesalahannya. Orang tertawa aja terus banyak salah. Nah, orang ibarat makan tertawa terus masih tak hidung kan. Tak salah loh. Jadi banyak tertawa mengakibatkan banyak juga kesalahan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kathura dhihkuhu, barang siapa banyak tertawanya, yastakhiffu atau yastakhiffa bihi an-nasu, maka meremehkan dengan orang tersebut oleh manusia. Diremehkan orang kena tertawa terus. Kada ada orang tertawa juga. Gelagak tertawa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man takallama bi kalimatin. Nah, ini barang siapa berbicara dengan satu kalimat, hatta sehingga yadhaka biha julasauhu, sehingga tatawaan dengan sebab satu kalimat tadi oleh teman-teman duduknya. Nah, dibasang aja mudah kali supaya tertawaan, nah tertawa tadi lupa lawan Tuhan. Nah, maka akibatnya gara-gara satu kalimat tadi, azabahullahu ta'ala finnar, Allah azab orang tersebut di dalam api neraka. Nah, beda kalau kita misalnya kayak guru-guru kita kadang-kadang berlucu ya, kalau itu lain lagi kisahnya, itu bukan hendak mengarahkan kita kepada lupa lawan Tuhan. Kada itu supaya kita malah hati kita ini terbuka untuk menerima ilmu. Nah, karena hati itu dalam keadaan gembira lebih masuk ilmu daripada dalam keadaan sedih. Nah, sedih digembirakan dulu, lalu terbuka hati, lalu mudah memahami ilmu. Nah, itu maksudnya. Maksud tertawa di situ, bukan guru-guru kita gitu akan berlucu sedih. Itu ada maksudnya baik supaya hati kita tadi terbuka dulu, lalu mudah menerima ilmu. Nah, makanya bila imbah tertawa, orang yang tertawa, tapi tertawa itu kan ada yang tertawa menggelagak berhemat juga ya kalau. Nah, cuma hati itu senang, nah, lalu mudah menerima ilmu. Nah, itu. Ini kisahnya, ini tertawanya, ini tertawa yang memang bersengaja, yang akibatnya orang-orang di sekitarnya itu jadi tertawaan, lalu lupa lawan Tuhan. Ada pembahasan masalah ilmu, tertawaan hanya sengaja tertawaan aja. Nah, ini azabahullahu ta'ala finnar, orang tersebutnya diazab oleh Allah. Kalau misalnya ada rumah tertawa, misalnya kalau menyediakan rumah tertawa, nah itu hati-hati tergantung niatnya tuh. Udah niatnya hendak supaya orang tuh lupa lawan Tuhan gara-gara tertawa, nah itu kan diajab Tuhan ini tuh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, dhahkul, nah itu isi masdar, dhahkul anbiya'i tabassumun. Nah, mau dibaca dhahika fi'il madi, tapi itu mubtada berarti isim. Dhahkul anbiya'i, bermula tertawanya para nabi, tabassumun adalah tersenyum. Jadi nabi-nabi itu tertawa juga, cuma tertawanya tadi khas, sangat khas, yaitu tersenyum. Tertawanya bebuan para nabi tersenyum, sampai kadang-kadang gigi kelihatan tersenyumnya. Kayak senyum pesoden. Nah, itu. Wa dhahku syaitani, dan tertawanya bubuhan syaitan, qahqahatun, terbahak-bahak. Nah, jadi tatawanya para nabi tersenyum, tatawanya bubuhan syaitan itu terbahak-bahak. Al-babu sadisu wa salasuna fi fadilati i'adatil marid. Nah, bab yang ke-36 pada menyatakan keutamaan menjenguk orang sakit. Gara-gara tertawa tadi, sakit parut. Maka kita ilangi ya. Ngomong parangai. Ini lakas tentang kita, insyaallah kita bila tamat kitab ini disambung kitab Mudzakarah mal Ikhwan. Nah, kitab Mudzakarah mal Ikhwan itu kita ada nukar lagi. Bila diisi kitab Risalah Muawanah ada yang di pinggirnya nih tuh.
Yang di tengahnya itu kitab Risalah Mu'awanah yang subuh Kamis. Nah, yang di pinggirnya itu karangan Habib Abdul Al-Haddad juga, Mudzakarah Ma'al Ikhwan namanya. Nah, jadi satu kitab dua judul. Kalau ini satu kitab sama maksudnya. Yang di pinggir ini matan, yang di tengah syarah. Jadi yang membaca yang di tengah, yang di pinggir. Membaca di pinggir, ya sama aja juga yang di tengah kurang lebih. Nah, beda kalau yang kitab Risalah Mu'awanah itu. Budak kayak kitab Syarah Salikin gitu, beda. Nah, tetapi kitab Risalah Mu'awanah itu satu pengarang, orangnya sama, judulnya belain. Yang di tengah kitab Risalah Mu'awanah, yang di pinggir kitab Risalatul Mudzakarah Ma'al Ikhwan barangnya. Insyaallah kita boleh tamat nih di pinggir gitu. Dibaca itu, jadi kan tak pakai 2 kali kitab seminggu. Nah, insyaallah wa bihaulihi wa quwwatihi ya Allah. Bab yang ke-36 fi fadilati i'adatil marid. Nah, mengunjungi, mengilangi orang garing. Bagus benar itulah. Qala Nabi alaihi salam, Nabi kita bersabda, "Udu al-marida." Udu al-marida. Kalau disambung udul marida. Jingoklah orang sakit. Munnya garing diilangi. Watba'u al-janazata. Munnya sudah meninggal bang, antar jenazahnya sampai ke kubur. Melayat ya kita. Nah, maka hasilnya tudzakirukum al-akhirata. Maka mengingatkan akan engkau. Jadi kita mengilangi orang garing, mengantar jenazah, itu mengingatkan akan engkau akan akhirata, akhirat. Tudzakirukum al-akhirata. Mengingatkan akan engkau akan akhirat. Amun kita mengilangi orang sehat, bagus juga silaturahmi. Nah, tapi kalau kita mengilangi orang garing, ini bisa kita ingat lawan akhirat. Cak ibarat mengilangi membaca sampai ke kubur tuh. Nah, rasa merinding ya kalau kita. Nah, itu. Apalagi yang apa nih? Yang tukang bacakan talqin itu nih jangang ke kita. Nah, jangang ya kalau. Nah, kita apa sih jangan-jangan ini? Nah, asa merinding juga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, "Aidul maridi." Nah, orang yang to'a itu isim fa'il. Aidul maridi beridapat lawan marid. Orang yang mailangi orang garing. Nah, 2 orang situ tak. Orang yang menjenguk orang garing. Orangnya nih yang menjenguk orang garing, yamshi. Dia itu berjalan menuju orang garing tadi seperti berjalannya fi mahrafatil jannah. Berjalan menuju jalan-jalan surga, menuju atau menapaki jalan surga. Nah, ada yang garing kita datangi, sepanjang jalan itu seperti kita menjalani jalan surga. Hatta yarji'a, sampainya balik ke rumah. Nang kayaknya itu menjalani jalan surga. Wa qala alaihi salam, Nabi kita bersabda, "Iyadatul maridi." Nah, bermula menjenguk orang sakit awwalu yaumin. Awala yaumin, di hari yang pertama. Awala yaumin, di hari yang pertama. Faridatun, itu wajib. Tapi ini lain wajib syar'i lah, lain wajib dikerjakan pahala tinggal berdosa. Ada maksudnya ini gana benar pahalanya ditimbang hari yang sesudahnya maksudnya. Nah, jadi kita tuh mailangi orang garing di hari pertama faridatun. Nah, itu sangat diutamakan benar. Hukumnya model kayak wajib, tapi ini lain wajib syar'i. Wa ma ba'daha, dan sesudah hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari seminggu, apalagi sudah sembuh misalnya, itu sunnatun, sunnah saja. Artinya pahalanya tak kurang, tak banyak pahala mailangi di hari pertama itu pahalanya. Nah, wa qala alaihi salam, Nabi kita bersabda, la tajibu iyadatul marid, tidak wajib
Maksud wajib di sini tidak disuruh benar. Nah, iyadatul maridi mailangi orang garing illa ba'da salasati ayyam. Nah, kecuali sesudah 3 hari. Illa ba'da salasati ayyam. Jadi kita tuh melihat situasi yang orang garing ini nah. Ya kalau bila orang garing ini misalnya pas abutannya, nah kita jangan juga abut-abuti. Nah, melihat situasinya. Orang abut, kita juga abut juga malah mengalihi orang. Nah, jadi melihat situasi juga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, man ada maridhan salihan, barang siapa menjenguk orang garing tersebut salihan, orang saleh. Nah, ini penting digarisbawahi. Orangnya saleh kita ilangi sidin garing, kharaja ma'ahu sab'una malakan yastaghfiruna lahu. Nah, maka waktu inya keluar dari rumahnya sendiri lah menuju rumah si orang garing yang saleh tadi, umpat juga mengiringi 70 malaikat, mengiringi orang yang hilang tadi nih, yastaghfiruna lahu, yang terus-terusan memintakan ampun kepada orang yang hilang tadi. Nah, di perjalanan nih belum sampai lagi ke rumah si orang garing tadi aja, keluar pada rumahnya diiringi oleh 70 malaikat. Yang 70 malaikat tadi memintakan ampun untuk si yang hilang tadi. Nah, yang garing itu bang lain lagi kisahnya. Yang garing itu kada terumpatnya menghilangi yang karena 2 malaikat. Yang garing itu tergantungnya bilanya ada bacaannya, malaikat mintakan ampun juga. Tapi mau kada bacaan lain lagi kisahnya, ada bacaannya khusus juga. Supaya orang garing ini dapat rahmat, katujuh baca salawat, baca qul huwallah. Nah, bagus benar itu dibaca. Baca ayat kursi misalnya wayah garing. Amun kita kada bacaan, apalagi wayah garing orang mengaluh ya terus. Kada ada pina lapang dadanya itu namanya dari magaring. Nah, ini jauh dari malaikat rahmat. Yastaghfiruna lahu wa yakhrujuna min baitil maridi. Nah, imbah itu pulang sekalinya imbah tuntung bailang, keluar si yang bailang tadi dari rumah orang yang meninggal, orang garing tadi, umpat juga si malaikat tadi pulang mairingi. Wa yakhrujuna min baitil maridi, umpat juga malaikat yang 70 tadi mairingi si orang yang bailang tadi keluar dari rumah si garing, ma'ahu bersamanya baik-baik. Nah, jadi mairingi terus nih, hendak menuju mailangi ke rumah orang garing tadi, umpat juga tumbur mairingi. Pas sudah bulik, ada berdiam di rumah orang garing. Tatapnya mairingi yang menjenguk orang garing tadi. Kemana? Sampai wa yadkhuluna ila baitihi, bahkan umpat masuk juga yang 70 malaikat tadi ke rumahnya sendiri. Nah, cak ulun misalnya bilang ke rumah pian, waktu ulun mulai rumah ulun keluar mairingnya 70 ikong malaikat, sampai masuk ke rumah pian yang garing misalnya, umpat juga malaikat itu masuk. Betul ulun ampih bailang, ulun bulik, umpat juga mairing malaikat tadi sampai ke rumah pulang umpat masuk. Jadi di rumah kita tuh hibak lawan malaikat. Nah, 70 ikong itu berdiam di situ. Nah, tugasnya memintakan ampun untuk kita. Kebetulan hari itu ada 10 ikong orang garing. Jadi pian ke situ dulu malaikat 70 ikong. Jadi memancing malaikat supaya masuk ke rumah nih. Masuk 70, nah situ pulang. Ini 70 berdiam aja ya, pian bilang pulang. Nah, lagi pulang malaikat yang lain lagi nih. Kan yang sama kayak tadi. 70, nah 70 kali 10. Hitung dia pian situ. Nah, itu kehebatan kemuliaan orang yang mailangi. Wa qala alaihi salam, man 'ada maridhan, barang siapa mailangi menjenguk orang sakit, lam yazal fi khurfatil jannah, maka senantiasa orang tersebut di jalan menuju surga. Nah, khurfah itu tarikh di jalan menuju surga. Qala alaihi salam, a'idul maridi, bermula orang yang mailangi orang garing, a'idul marid simpail, bermula orang yang mailangi orang garing, yakhudu, berjalanlah ia fi rahmatillah, di rahmatnya Allah Ta'ala.
Fa idza jalasa indahu, apabila si orang yang bailang tadi duduk di sisi orang garing, duduk. Tadi bailang aja ya kalau betul duduk bakarinah duduk inghamasa fiha, maka orang tadi tenggelamlah di dalam rahmatnya Allah. Ha itu kembali kepada fi rahmatillah. Nah, bailang aja menjalani rahmat Tuhan sampai masuk, sampai duduk tenggelam dalam rahmatnya Allah. Nah, kalau pada kada bacaan kadangnya bailang nah. Wa qala alaihi salam, Nabi kita bersabda, adamu, nah ini penting juga kita sadari, adamu iyadatil maridi, tidak diilangi, tidak dijenguknya orang sakit. Adam ain, adamu itu ketiadaan dijenguknya orang sakit. Orang garing nih kada dijenguk. Asyaddu itu lebih menyedihkan alaihi terhadap si orang garing tadi min maradihi dari sakitnya. Dasar bujur bisa bertambah garing. Kayak kuitan kita tuh hanya mama nih atau abah garing, abah. Yang anak kada menjenguki, bebanget tuh garing. Sebab kada dijenguki oleh anak, kuitan ini garing itu lebih menyakitkan daripada garingin itu. Tapi kira dari mana anak pun aja buntung batuah benar. Kada ada si kekong yang menjenguk. Nah, ya lah. Itu ibarat kuitan tuh pasti itu berperasaan. Kita kan kayak itu bisa juga kayak itu garing, besidang sanak banyak. Kada ada api nama ilangi. Nah, jadi sakitnya kada diilangin itu nah lebih asyaddu, lebih menyedihkan, lebih dahsyat daripada garing itu sendiri. Amun kita kada patuh kada apa-apa kita garing Donald Trump kada bailang kada masalah kada patuh juga Donald Trump nya lah. Nah, lain mun keluarga nah itu sakitnya anu benar. Wa min tamami mana nih yalah limpat kah? Wa qala alaihi salam, Nabi kita bersabda, al-iyadatu bermula mailangi orang garing, iyadah itu. Nah, al-iyadatu maksudnya ada kada alif lam tuh. Alif lam itu lil ahdi dhihni. Ada mudhaf ilahi yang dibuang, asalnya iyadatul maridi gitu asalnya. Cuma maridinya dibuang diganti dengan alif lam. Al-iyadatu bermula menjenguk orang garing, fawaqana qatin selamanya nintona model kayak dua parahan susu kambing atau susu sapi diparah 2 kali memarah, artinya jangan juga terlalu lawas. Kecuali kita tadi kehadiran kita tuh dikehendaki oleh yang si garing tadi kada apa-apa lawas-lawas. Amun kehadiran kita ini memunyaki itu otomatis aja. Nah, apalagi mengalihi kita dan kita hadir mengalihi bagi sidin mari kita bertambah garing. Nah, sedumat saja kita kan bisa lawas. Nah, kecuali kita ini dikehendaki sidin ada di situ. Nah, itu tuh ada apa-apa malam di situ gak ada masalah. Tapi mun kita ini yang masih umum, jadi sifatnya bagi sidin umum atau umum itu kada khusus benar tuh. Itu satu matnya. Maksud selamat sini 2 parahan susu unta. Susu unta diparah sekali. Kira-kira lawas lah. Terus Jepang lah. 2 kali. Nah, tomat aja. Jangan lawas benar. Apalagi pian orang garing untuk lawas, orang pindah situ mengalihi sampai yang makan di situ pian mengalihi orang. Ya kalau apa ada masak aja makan. Nah, mengalihi maksudnya mengalihi beri takutan pulang. Kenapa beri takutan? Baca Yasin. Maka siapa orang garing kilik-kilik mata. Dia orang garingnya aku pada kan baca mati bang dulu. Nah, jadi hati-hati juga yang baca Yasin tuh orangnya sudah sakarat. Amun masih kau bepandir jangan. Kada jadi aku garingnya sini. Dibacakan Yasin yang udah wayah sakarat tuh nah yang arti sakarat tuh artinya kan mandangar aja lagi paling buka matanya ini pindah putih berataan sudah maksudnya itu kan dikir mungkin Allah kah apakah nah artinya kan hanya taling aja lah sanggup itu dibacakan Yasin. Amun yang bepandir rami orang garing tadi rami terus dibacakan Yasin. Jadi ngeri juga itu jadi orang sarik bacakan Yasin. Nah nih toh jadi selumat saja kita melakukan yang belawas.
Karena orang garing ini kadang-kala katuju diilangi, tapi amun yang mengalihi orang kadang katuju juga itu. Karena perlu istirahat. Orang garing perlu istirahat. Tapi kalau ke rumah sakit tuh nah, yang zaman normal bahari, zaman corona lah zaman normal bahari itu bilang, nah anu jah pasiennya mau istirahat di dokternya. Nah, ya Allah. Jadi jangan terlalu tumbur lah aja. Bilangnya orangnya jangan terlalu banyak dibatasi aja. Zaman bahari itu sudah kayak itu. Nah karena pasien itu perlu istirahat. Wa qala alaihi salam, Nabi kita bersabda pulang, wa min tamami iyadatil maridi. Nah, termasuk kesempurnaan menjenguk orang garing, kesempurnaan menjenguk orang garing nih, ayyadha, bahwa meletakkan ahadukum, salah seorang kalian yang menjenguk tadi, yadahu, akan tangannya, ala wajhihi, di atas wajahnya, maksud wajah ini dahinya. Ala wajhihi ay jabhatihi, dahinya. Jadi tangan tadi diandak ke dahi orang tadi yang garing tadi. Nah, artinya jangan yang wajah ini, maksud wajah ini dahi. Jangan kayak ini kada sebut sahur kada bina. Di dahi nah, kayak apa cil, pina nyaman aja lah. Nah, sambil dibacakan salawat ke sini atau tahurun insyaallah la bas di kita. Nah, itu. Nah, au ala yadihi, atau tangannya diingkuti. Nah, panaskah, dinginkah? Jadi dua, bisa dahinya dijapai atau tangan sidin diingkuti. Sambil apa? Payas aluhu, sambil si orang yang menjenguk tadi batakun lawan si garing tadi, kaifa huwa, kayak apa keadaan sidin. Nah itu ada yang lucu, butuhnya diingkuti. Masih panas saja betul biar ini aja, masih panas lambat aja, cakanya sudah dingin biar ini bisa parah kayak aku aja. Nah itu lain lagi kisahnya. Jadi dahi tangan. Watamamu, nah mutada basalah, bermula. Tamamu jawab jelas. Watamamu tahiyyatikum, bermula kesempurnaan salam kalian, penghormatan kalian tuh ya salam. Bainakum, diantara kalian, al musafahatu, sambil bersalaman. Nah, kita assalamualaikum, waalaikumsalam, bagus sudah. Hal sempurna lagi sambil bersalaman. Nah itu sempurna lagi. Tapi ini jangan di hadapan bubuhan kupit, bila bersalaman bubuhan tim kupit jangan. Sedikit sidin gina. Bila bersalaman di depan bubuhan tim kupit, jadi melanggar protokol. Ha ya lah. Jadi boleh ya bersalaman tuh cuma imbah baudo kah, imbah sudah tangan bersih, jangan tempat aja bersalaman tuh. Amun yang tangan imbah yang datang di pasar, datang di mana segala macam belum baudo lagi, belum dibasuh, nah itu dibasuh dulu. Bersih sudah, hanya bersalaman, boleh aja bersalaman tuh, cuma sudah bersih, sudah disabun, sudah dibasuh, nah aja bersalaman. Maka itu. Jadi kesempurnaan orang yang menghilangi garing, nah mencapai dahi sidin atau mencapai tangan sidin sambil ditakuni kayak papian mungkin ada perubahan bagus juga. Nah, batu pulang kalau sesama orang sihat memberi salam, kesempurnaannya adalah sambil bersalaman. Nah, dua bab sudah. Satu bab belajar ilmu, lebih baik beribadah sembahyang sunat 1000 rakaat. Ini dua bab 2000 rakaat. Alhamdulillah, insyaallah kita sambung. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khair khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balik maqasidan waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.